tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang diucapkan. Semoga dari kandungan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambahkan keberkahan dan pahala yang berlimpah kepada kita semua. Amin. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan kedua majelis yang akan disampaikan oleh Ibu Puji. Kepada Ibu Puji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Ustadz Kandi Esos, yang saya hormati Ibu Ustazah Ida
guru pembimbing majelis taklim ibu-ibu di Musola Nurul Amal ini, Mbah Haji Sakwan selaku ulama dan tokoh agama masyarakat Gang Sumur, Bapak Roni Setiaji selaku ketua Musola beserta jajarannya, Bapak Ustadz Sabta, Bapak Ustadz Hamdan, Bapak Rasno, Bapak Sugio, Bapak Ustadz Darsono, Bapak Ustadz Anjas, Bapak Bambang, Abah Muhtar, Bapak Irin, Bapak Ustadz Azizi, Bapak Sarkum, Bapak Joko, Bapak Yudi, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Musola Nurul Amal sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan yang telah Allah berikan kepada kita semua, di antaranya yaitu nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Musola Nurul Amal ini dalam rangka menghadiri pengajian bulanan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikut-pengikutnya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya pada malam hari ini memberikan sambutan sebagai perwakilan dari panitia pengajian bulanan. Dan pada malam hari ini adalah kali pertama kesempatan yang diberikan kepada majelis taklim ibu-ibu, dan pastinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami serta dukungan baik moral maupun material kepada kami. Terima kasih pula saya ucapkan atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di acara pengajian bulanan kita pada malam hari ini. Semoga dengan hadirnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mempererat ukhuwah Islamnya di antara kita, serta menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang agama. Dan semoga pengetahuan kita mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang kami berikan, baik itu dalam penyambutan, penyajian, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini tidak menyurutkan semangat dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian pada kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Dan kami juga mengharapkan masukan serta evaluasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Musola Nurul Amal sekalian, kiranya bisa membangun pengajian ini menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang paling ditunggu, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muharram Bapak Ustadz Kandi SOS. Dengan segala hormat dan taklim kami kepada beliau, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ahmad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
بين الفضلين والأساتذة الشرفاء وفي أحبة رحمكم الله yang sama-sama kita muliakan segenap para asatidz. Tadi ada siapa lagi saya lupa. Ada Ustaz Saleh, Ustaz Sabta, kemudian ada Ustaz Bambang, siapa lagi? Ustaz Haji, Ustaz Bapak Sudarja. Ini senior saya dulu, Masya Allah. Saya masih kecil, dia udah khutbah dulu, Masya Allah. Alhamdulillah beliau masih pada umur sehat walafiat. Serta Ustazah siapa tadi? Aida. Ya, alhamdulillah beliau bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya para guru-guru kita menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Semoga para orang tua, para tokoh masyarakat, para asatidz, Bapak pengurus RW, pengurus RT, beserta jajarannya, beserta tim hadroh, jamaah yang hadir, baik yang di dalam maupun yang ada di luar. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu-ilmu agama. Kemudian shalawat salam terkhusus untuk manusia agung baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat beliau yang mudah-mudahan kita yang banyak bersalawat kepada Rasulullah kalau di kiamat nanti akan bersyukur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini udah malam nih, bersambung nih. Bersambung. Saya ngantuk mana nih. Baik, saya malam ini gak ceramah ya. Kita baca kitab aja. Video, baca kitab aja ya. Sebaiknya nanti nggak melenceng-lenceng. Baca kitab, insya Allah fokus kita kepada satu pembahasan. Jadi yang namanya tangan, harapannya sekali ketemu ada yang membekas di dalam hati sehari-hari kita semuanya. Baik, bab yang kita bahas dari hal yang mudah saja. Ya, kita ambil dari kitab Taysirus Salat, yaitu judulnya Hukukul Jiran, yaitu hak-hak di dalam bertetangga. Ya, hak-hak di dalam bertetangga. Jadi inilah hebatnya Islam, mengajarkan orang itu bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah. Karena jangankan tetangga, hewan pun ada haknya. Mata kita ini ada haknya, tangan kita ini ada haknya. Jadi kalau ada orang begadang 3 hari, itu berarti tidak memahami haknya mata. Mata apa punya hak untuk tidur, untuk istirahat. Jadi kita bahas materi malam ini tentang hak-hak kita bertetangga. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, manfaat dari kita perkumpulan kita pada malam hari ini. Definisi tetangga, apa itu tetangga? Dikatakan al-jaru man jawarat daruhu daraka ila arba'ina darat min kulli janib. Tetangga itu adalah orang yang paling dekat, berada dekat dengan kita, itu 40 rumah. Ke belakang, ke depan, samping kanan, samping kiri, depan belakang 40 rumah. Itu namanya tetangga kita. Ya, dapat dipahami ya. Tetangga itu orang yang dari rumah kita ini samping kanan, samping kiri, samping depan, belakang itu 40 rumah. Itu namanya tetangga. Walau alaika hukum minha. Dan tetangga itu punya hak kepada kita, dan kita pun punya hak kepada tetangga. Yang pertama, antara wadahu bisalam.
Kalau ketemu itu hendaknya kamu mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa orang yang pertama kali mengucapkan salam itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang menjawab salam. Makna salam keselamatan. Bagaimana kalau orang non muslim ngebela kita? Assalamualaikum Pak Darja. Waalaikumsalam. Nggak biasa begitu. Yang dagang biasanya tuh ya tukang telur, yang dagang minyak. Bu, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Kalau ada orang non muslim sama kita mengucapkan salam, cukup jawabnya alaika atau alaikum. Cukup seperti itu. Ya. Lalu bagaimana yang sempat ramai kemarin tuh di dalam mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, boleh nggak? Boleh nggak? Ulama ikhtilaf. Ini kita harus tahu. Saya sampaikan. Ya, kita biasanya ini yang ngomong nggak boleh. Yang kita ngomong nggak boleh itu kalau kita tinggal yang mayoritasnya orang muslim, yang di tempat kita orang muslim semua, jangan ngucapin salam, jangan ngucapin selamat dah. Buat apaan? Betul. Tapi kalau kita tinggal, kita ini minoritas. Contoh kayak di Papua. Contoh kayak di Papua, kayak di Manado, banyak orang non-muslim dibandingkan orang muslimnya. Mau tidak mau orang yang kerja di situ, karyawannya dituntut untuk pakai misalnya topi Sinterklas. Kalau nggak mau diapain? Dipecat. Nggak masalah pakai topi itu. Ketika mengucapkan selamat Natal boleh bagi mereka. Bagi yang kita muslimnya minoritas tidak masalah. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, kita bakal dimusuhin, kita bakal hilang pekerjaan kita. Bukan yang masalah kita itu takut miskin, bukan. Kita bisa ngomong gitu kalau kita nggak pernah ngalamin. Ada yang tinggal Papua di sini? Ada nggak Pak? Bu, pernah nggak? Ada nggak? Siapa coba? Siapa yang pernah tinggal di Papua? Ada nggak? Ada kan? Soalnya sekali-kali kita dapat Papua. Seru Pak, di hutan. Makanya itu namanya kirian. Betul. Mana kirian? Tahu apa arti kirian? Telanjang. Dari siapa? Al-Habib Idrus. Beliau dakwah ke sana, ke Papua. Itu banyak orang suku sana yang mengawal beliau nggak pakai baju, pakai jerami doang tuh. Ada kirian. Mana kirian? Telanjang. Makanya namanya irian. Ya, kalau kita di sini ya orang muslim semua, bukan selamat Natal ya, itu bukan tempatnya. Tapi kalau tinggal di daerah sana yang memang ibaratnya Islam itu minoritas, mau tidak mau kita harus mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk apa? Toleransi beragama. Jadi jangan bilang oh haram kalau bagi kita, yang kita kebanyakan orang muslim. Kalau orang muslim kita kerjanya sama orang-orang Cina, orang-orang Kristen, ya mau tidak mau kita ucapin selamat Natal, nggak jadi masalah. Saya ngomong gini minta maaf ya, supaya kita ini paham bahwa agama itu nggak kaku, agama itu nggak keras. Kitanya yang memang kadang-kadang itu mempertahankan ini benar gitu, padahal kurang. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa senantiasa kita ketemu ngucapin salam. Kadang-kadang kita naik motor pakai tin. Boleh kalau begitu? Boleh nggak? Atur aja lah gimana enaknya. Ya. Kadang-kadang kita kan ada orang kadang-kadang salah paham Pak. Kita kan kadang-kadang kalau kendaraan kan fokus ke depan. Iya kan? Agak merhatiin orang. Mentang-mentang motor kita baru, kita jalan,
Tetangga kita lewat, kita diam aja, sombong amat. Baru punya motor begitu aja nggak mau nyapa gua, bukannya nggak mau nyapa. Kenapa? Agak kelihatan kan? Ini makanya kadang-kadang orang itu, ya kita ini kadang-kadang berbuat dosa disengaja dan juga tanpa disengaja. Kita nggak tahu kalau kita diamnya kita itu membuat orang jadi terluka hati juga, padahal kita nggak niat. Tuh seperti itu. Makanya selalu berupaya husnuzon kepada orang lain. Yang pertama itu mulailah Anda dengan mengucapkan salam, karena salam itu adalah bentuk doa kepada sesama muslim, al-muslim akhul muslim. Wa tasna'al ma'ahu al-ma'ruf, dan hendaknya engkau itu berbuat bersama mereka itu al-ma'ruf, berbuat kebaikan. Sama tetangga harus saling tolong menolong. Ya, woi saudara gua mah orang hebat loh, ada yang di Papua, ada yang di Palembang, ada yang di Banjarmasin, ada yang di macam-macam jauh-jauh. Saya mau tanya, kalau kita ada musibah, kebanjiran, atau naudzubillah kebakaran, atau kita jatuh, yang pertama nolongin siapa? Tetangga. Jangan tolongin saya, jangan. Tapi dari Papua datang, bergempor. Ya, jadi harus berbaik-baiklah bersama tetangga. Ribut gak ada gunanya, capek. Ya. Kemudian wa an tukafi'ahu ala ma'rufin, dan dana kita itu memberi imbalan yang sama atas kebaikan tetangga kita. Kita datang ke tetangga kita dikasih Coca-Cola sama nasi padang, minimal kalau dia datang ke rumah kita lagi kasih tuh Sprite sama nasi padang, utamanya seimbang. Jangan datang ke tempat kita apa gelas sama kacang doang, giginya ompong, udah saya makan gigi. Kata tetangganya, lu mau racunin gua? Ini waktu lu gua mati, akhirnya berantem kalau begitu. Setidaknya harus sama ya. Kalau bisa lebih menghormati lagi. Kalau dia dikasih nasi padang, nanti datang ke rumah kita kasih nasi kebuli. Wah, ini luar biasa. Kalau bisa. Idza bada'aka bihi wa tu'addi ma lahu 'alaika min huquq al-maliyah. Dan jika kau memberi hartanya alaika atasmu dari beberapa hak. Kalau dia bantuin kita misalnya nih ya, bantuin kita gotong-gotong apa, gotong-gotong lemari, gotong-gotong kulkas, minimal kita beli rokok di sebungkus. Mas, sampai rokoknya apa? Wih, saya rokoknya mahal. Apa? Sebelari murah itu. Ya udah, tak beli 2 bungkus. Itu minimal, ya. Artinya apa? Kita menghargai tetangga daripada tetangga kita. Wa anta'udahu idza maridha. Dan yang selanjutnya hendaknya kalau tetangga kita itu sakit, tengokin. Ya, di dalam hukum fikih itu biasanya sampai 3 hari batasnya. Tetangga sakit, yuk kita bareng-bareng yuk, tengokin, doain. Ya, jangan kita tempatnya bocor mati, jangan, nggak boleh. Samperin, kecuali kalau penyakit bisulan, jangan ditengokin. Bingung duduknya aja, pada dengan bisulan. Yang kedua sakit gigi, jangan pernah ditengokin. Kalau sakit gigi lagi buat giginya bolong, tengokin, marah dia. Yang ketiga, kalau sakit mata jangan ditengokin. Kenapa nggak? Tapi selain itu datang, ya kita jengukin, kita kasih support, kita kasih semangat. Jadi kalau nengokin orang itu, orang sakit, bapak ibu, ya kasih semangat. Ya, lihat orang-orang muslim
Saya pernah waktu itu saudara saya itu di harapan kita. Itu kan biasanya didatangin oleh apa itu? Oleh mereka itu. Ada semacam anak-anak muda itu, dia membacakan kitab Injil mereka tentang masalah kesabaran di dalam musibah, kan begitu. Ini orang Islam nggak begitu, Bapak Ibu sekalian. Nengokin aja. Kalau bisa, kalau satu mobil Kompas yang kecil tuh, ya, mobil merah tuh, yuk kita cekarin itu, ya. Kita kalau bisa apa itu? Sebelum pulang, yuk kita baca doa. Semoga si fulan ini, misalnya Bapak Kosim, Allah berikan kemudahan dan kesembuhan dalam penyakitnya, syifaan ajilan kamilan, begitu didoain. Jangan ditakut-takutin. Dia pakai selama sama kayak dingin penyakitnya nih, mati dia juga sama. Ya Allah, jangan. Pak, semangat Pak ya, cepat sehat. Dan kita mancing bareng lagi. Kayak kita ngopi bareng lagi ya, begitu. Kasih support, semangat. Kenapa Pak? Kalau orang sakit, ya tetangganya nggak ada yang nengokin, jamaah pengajiannya nggak ada yang nengokin, sedih loh Pak, Bu. Bener nggak? Sedih. Apalagi kalau yang anak atau bapaknya sakit, dia punya anak nggak ada yang mau nungguin, Masya Allah, itu sakitnya luar biasa. Ya, jadi para anak tolong kalau bapak ibu sakit ditemani, jangan didiemin aja, kasihan. Tetangga yang ada dua kasur, yang satu mah ditemukin sama orang, anaknya, tetangganya, saudaranya, yang satu nggak nengokin, sedih nggak dia? Sedih. Ujung-ujungnya apa? Udah ya Allah, mending saya mati aja deh. Jadi datangnya kita itu bikin membuat orang jadi semangat itu. Kalau bisa kepelin, amplopin. Jangan cuma kepelin doang, nggak diamplopin. Amplopin, isi gocap dah. Jadi tenang dia. Jangan orang sakit dibawain makanan, nggak dimakan. Siapa yang makan? Yang jagain. Karena orang sakit makannya pahit, apa juga pahit. Karena memang Allah ingin apa? Ingin menghapuskan dosa-dosa kita lewat penyakit tersebut. Makanya Allah kasih tuh pahit, lemes, tubuhnya nggak berdaya, kan begitu. Tengokin ya. Dimulai besok jamaah musola, apalagi jamaah ibu-ibu nih biasanya paling kompak Bu ya. Naik odong-odong kadang-kadang ibu. Ya Bu, rasanya naik odong-odong, murah bayarnya katanya, cuma 2.000 sampai Cengkareng. Ya Bu ya. Ya udah Bu, itu pertahankan, itu bagus itu. Bilang Bang, ini ada gelombang gitu. Jangan naik aja, hati-hati. Ya, wa tuhannahu idza fariha, dan ucapkan selamat kepada tetanggamu idza fariha, apabila kembali semua kepada kita. Udah Pak ya. Kira-kira kita sama orang digituin senang apa enggak? Bisa ucapin selamat ya, senang enggak? Soalnya kalau ulang tahun kan, selamat ulang tahun, senang nggak? Senang juga ucapin selamat. Apalagi kalau yang ngucapin apa namanya itu, yang biarnya, lagi senang udah. Iya. Ya Bu ya, ibu-ibu lagi tidur, dibangunin jam 12. Mama, happy birthday, senang nggak Bu? Nggak pernah Bu ya? Nggak pernah ya? Wah, ini efek bayangan putus kayaknya. Ya. Wa tu'azziyahu idza usiba, dan hibur tetangga kita apabila dia terkena musibah, tetangga kita kematian, bantuin. Ya, bantuin yang ibu-ibu ya, bantuin masak atau bantuin bikin yang kembang-kembang buat itu, ya kan, dihibur. Yang sabar Bu ya, yang sabar apa begitu
Ya, kita hibur tetangga kita yang sedang dalam kesusahan. Wa alla tata'ammadan nadhara ila nisa'i. Hati-hati nih. Tangga dengerin nih. Wa alla tata'ammadan nadhara ila nisa'i. Dan jangan sekali-kali kamu dengan sengaja mandangin, ngeliatin istri tetanggamu. Atau kebalikannya, istri daripada suami tetanggamu. Paham nih? Perlu saya sarahin kan nih? Takutnya nanti layangan putus lagi aja ini. Ginang sama Babigian kan? Ismail Mas, bahaya. Ya, ada istilah apa itu? Apa namanya itu? Sehijau-hijaunya rumput. Apa? Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Iya. Nih, udah pada ngaji kan malam ini? Ya, makanya akan dikurangin. Wa la ta'amadu ila nisa. Jangan suka mandangin dengan sengaja memandang istri tetangga kita ataupun suami tetangga kita. Jangan sampai dilihatin, bahaya itu. Pernah kejadian di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya lupa namanya itu sahabat Nabi. Dia teman dekat dengan sahabat Nabi ini. Sehingga ketika peperangan Tabuk, ini sahabat berkata kepada temannya, wahai sahabatku, tolong kau jaga istriku. Jangan sampai ada laki-laki lain yang nanti menggoda dia. Ya, dia jagain istri sahabatnya ini. Asal misalnya itu kadang-kadang dia liatin dari jendela. Lama-lama suka. Ya, kemudian terjadi hal-hal yang diinginkan. Sama dia diinginkan, bukan sama temennya itu. Terjadilah nauzubillah perzinahan. Kata Rasul, rajam ini orang. Suaminya pulang dari peperangan, harapannya ditunggu oleh istri tercintanya, tapi apa yang terjadi? Istrinya malah yang putus. Kata Rasulullah, rajam ini, rajam temannya ini. Ada rajam juga istrinya, rajam dua-duanya sampai meninggal dunia. Ya, para jamaah sekalian, kita lihat bagaimana contoh seorang wanita solehah, namanya Ibnu Muti'ah. Ketika beliau suaminya berperang, apa kata suaminya? Wahai istriku, jangan sekali-kali kamu menerima tamu seorang laki-laki. Baik, wahai suamiku. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkunjung ke rumah anak Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Didapati lagi ada sedikit ribut dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, kau datang tuh ke rumahnya Ibnu Muti'ah, kau ambil pelajaran dari orang tersebut. Berangkatlah Sayyidah Fatimah menggendong dua anak Hasan wal Husain. Ketika digendong, sampailah ke tempat Ibnu Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil kharij, siapa orang di luar? Ana Fatimah binti Rasulillah. Waman ma'ati ya Fatimah, hai Fatimah, kamu sama siapa? Saya bernama Hasan wal Husain. Maaf Fatimah, kata suamiku, aku tidak boleh menerima tamu laki-laki. Masih bocah, masih kecil, masih anak orok. Walaupun anak orok, enggak. Kata suamiku, saya tidak boleh menerima tamu laki-laki. Tuh hebat gak perempuan kayak begitu? Hebat gak bu? Kalau kita kadang-kadang gak begitu. Suaminya pergi, kita ikut arisan atau reunian sekolah.
ketemu mantan, wah CRB kau tuh. Nah ini hati-hati nih. Jadi ibu-ibu kata suaminya jangan berangkat, jangan berangkat. Akhirnya ini Fatimah pulang kembali, balik lagi. Assalamualaikum, siapa? Anak Fatimah. Bawa terusin? Tidak, masuk ke dalam. Jadi kan buka pintu, apa yang terjadi? Buka pintu, di depan pintu itu, ya, maju sedikit, di atas meja ada rotan, ada handuk, ada apa lagi? Ada yang namanya gelas sama tekoknya. Ditanya oleh Fatimah, wahai Ibnu Muti'ah, itu handuk untuk apa? Wahai Fatimah, kalau nanti suami saya dia pulang dari pekerjaannya, dia pulang perang, dia datang dengan wajah keringetan, tubuhnya keringetan, itu suami saya akan lap dengan begitu wahai Fatimah. Masya Allah. Persis kayak ibu di sini begitu. Masya Allah. Jangan tanya lagi, astagfirullah. Gak mungkin astagfirullah. Bu, ada sifat namanya al-wadud. Tahu al-wadud? Al-wadud itu upayakan seorang wanita itu menservis suaminya. Kenapa laki-laki senang datang ke warteg? Karena di warteg begitu datang langsung ditanya, Bapak mau makan apa? Betul. Ibu suami datang masih pakai daster, di sininya koyo. Ibu pulang kerja capek lihat bini, demek banget. Pengen gua tuh pulang neng udah rapi, cakep neng, kayak bibir merah yang wangi begitu. Lah gua datang kayak begitu, la ilaha illallah, kayak udah ondel. Ya bu ya, mulai besok yang cakep bu, suami pulang kerja servis. Ayah mau minum apa? Kopi, teh, susu. Nah, Torabika apa Torasudito? Begitu bu. Sehingga suami itu kelepek-kelepek sama ibu, sehingga nanti tidak ada lagi judul film layangan putus, nggak ada, ada layangan anteng. Ya tuh, jangan pernah sekali-kali. Lalu ditanya lagi, wahai Ibnu Muti'ah, itu air untuk apa? Kalau nanti suami saya pengen minum, langsung ya Fatimah, saya kasih itu air, saya tuangkan itu air oleh Fatimah. Lalu itu untuk apa itu campur? Untuk apa itu rotan? Ya Fatimah, kalau sampai nanti suamiku pulang, dia tidak puas dengan pelayanan saya, maka suami saya boleh gebugin saya. Masya Allah. Adalah perempuan kayak begitu zaman sekarang? Ada. Nah, lama laki melotot baik. Bang, laki mau begini aja lu katanya, gak berguna. Masya Allah. Ada laki gak berguna, anak ke-8. Heran gue mah. Walaupun khodaman, walaupun kita ini punya pembantu ataupun tetangga kita punya pembantu, nggak boleh kita itu larang diri sama pembantu tetangga gitu. Nggak boleh. Ini udah ngaji nih. Kalau orang udah ngaji ngelakuin dosanya 8 kali lipat. Nyesel ngaji malam ini dah. Nyesel nggak malam ini ngaji? Ya, enggak ya. Watatur awati, dan hendaknya engkau apa itu namanya menutup daripada auratmu, menutup daripada keburukan tetangga kita. Ini penting. Jangan sekali-kali kita itu ngebongkar, ya, memutak-atik daripada keburukan tetangga kita. Nauzubillah min dzalik, enggak boleh. Keburukan tetangga kita tutupin. Jangan diumbar kemana-mana, ya. Wa tarudda anhum makruh bi qadri matati, dan kita apa? Menyingkirkan perkara-perkara
yang tidak disuka oleh tetangga kita. Wa tuqabilahu bil bashasha wal ihtiram. Yang terakhir, hendaknya kita muqabalah, menghadap kepada kita dengan muka yang ceria. Ketemu tetangga mukanya harus ceria. Wal ihtiram, dan dengan penuh penghormatan. Jangan ketemu tetangga mukanya ditiup dulu, mukanya ditelapuk dulu. Apa sih lu, heran gua mah melu. Iya nih, gua lagi punya masalah gini ya. Giliran dapat duit dia baik. Giliran kesel, sebel, cerita. Giliran ada masalah cerita. Dapat duit gak pernah cerita. Betul Bu ya Pak ya? Cerita bahwa binikmati rabbika fa'ad. Kalau dapat nikmat, ceritain sama tetangga kita. Weh, gua bisa dapat duit nih 10 juta. Mau nggak lu? Boro-boro gitu, mana baik. Ya, jadi yang tetangga usahakan bil basyasa, dengan wajah yang ceria. Usahakan agar orang tidak pernah tahu kalau kita punya masalah. Cuma kadang-kadang begitu sih orang kadang-kadang. Saya kadang-kadang. Ya apa? Punya masalah, orang nggak tahu, sedunia tahu. Ngapain itu? Di status, taruh di Facebook. Kata kita ini udah jelek belagu, begitu. Kan bingung, kata lakinya, setan kurang aja begini. Akhirnya berantem nggak? Gak usah lah. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Suami kita pakaian kita, istri kita pakaian kita. Jangan pernah orang rumah tangga itu senengnya naruh status urusan pribadi di mana? Di medsos. Gak perlu. Ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang nih mantra anaknya di SD ngomongin lakinya, iya Bu, di TK ngomongin lakinya, lakinya bawa belanjaan, lu mau lihat nggak? Dia bawa barang nih. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang ngakunya beriman kepada Allah, maka hendaknya dia memuliakan daripada tetangganya. Salah dikit udahlah, dimaafin aja. Kalau masak sayur, kuahnya yang banyak. Supaya apa? Tetangga kebagian, jangan cuma nyium baunya doang. Ya, ada rezeki bagi sama tetangga, insya Allah semakin bertambah rezeki kita. Udah malam Bapak Ibu ya, cukup. Udah malam Senin. Besok kita mau beraktivitas. Yang sekolah, anak sekolah mulai tatap muka kan, secara umum kan, udah bertatap muka. Tolong sama anak sekolah jangan pada ribut, ya, jangan pada tawuran melulu. Nih orang tua kita udah capek dari mulai masih di perut, ya, 4 bulan, 7 bulan, Bu ya, lahiran, dipotongin kambing, dimarhabanin, di sekolahin TK, sekolahin SD, udah SMP tawuran meninggal, nauzubillah min, sia-sia. Tolong teman-teman anak, adik-adik kami yang sekolah, taat sama orang tuanya, takut sama orang tuanya. Kamu itu tidak akan takut sama Allah kalau kamu nggak takut sama kedua orang tuamu. Nggak akan bisa itu. Ya. Jadi kalau punya masalah sama orang tua, cerita. Jadikan itu orang tua juga sahabat kita. Dengan seperti itu mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Allah sayang kepada kita semua. Dan semoga Allah kuatkan ukhuwah di antara kita semua.
Islam itu harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Islam harus al muslim akhul muslim. Mudah-mudahan kita kumpul pada malam ini ada manfaatnya. Allah senang sama kita, Allah ridho kepada kita. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua telah mendapatkan pengetahuan dan ilmu lagi. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Ada acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hamdan. Sebelum kita doa bersama, alhamdulillah selesai sudah acara pengajian bulanan pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan perbuatan, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran diri semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan berjumpa kembali pada pekan berikutnya. Kepada Bapak Ustadz Hamdan untuk memberi doa bersama, waktu dan tempat kami persilakan. Dan sekaligus sebagai penutup acara, akhirul kalam, ihdinas mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa narfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sawqiyat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da innaka 'ala kulli shay'in qadir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa jalatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minka wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaati wa najatan min an-nar wa rafaina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil